Dan pada hubungannya dengan kisah ini yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada pertanyaan Muadz bin Jabal, salah satu seorang muadzin, seorang Bilal yang ada di Masjid Nabawi pada saat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah maksud dan hikmahnya ketika Nabi Muhammad mengucapkan amin 3 kali? Nah, kalau kita lihat kan, Sa'id al-Mimbari faqala amin, naik 1 amin. Tsumma Sa'id ad-darajat tsaniyah, naik lagi tingkat yang kedua, mengucapkan lagi Nabi Muhammad amin. Tsumma Sa'id ad-darajat tsalisah faqala amin, naik lagi 1 tingkat ketiga, mengucapkan lagi amin. Nih, ini baru amin doang nih. Lihat ntar nih yang apakah doanya dan apakah maknanya. Ini dengerin anak-anak nih. Kalian tuh masih muda, masih masa depan panjang, sama seperti dia semua. Masa depan panjang artinya apa? Perlu doa, perlu usaha dan perlu ikhtiar. Maka manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan masa senggangmu sebelum masa sulitmu. Sebab saat ini kita bisa hura-hura, kita bisa sebagai anak, tapi nanti kalau sudah berkeluarga, kalau sudah punya anak, barulah ketahuan kesulitan-kesulitan. Lanjut. Lalu Rasulullah SAW Sa'id ad-darajat, naik lagi kepada darajat asal wisata yang ketiga, faqala amin, lalu berkata amin. Summa stawa, baliklah ngadep kepada jamaah, fajalisa, maka duduk. Faqala lahu, bertanya kita saya katakan Muadz bin Jabal, Sa'idta fa'amanta salasa marratin fama hikmatuhu ya Rasulullah. Naiknya 3 kali kamu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lalu ngucapin amin, fa hikmatuhu, maka apa hikmahnya sih ngucapin amin tersebut? Qala atani, jawablah Nabi Muhammad. Qala, berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrailah, datang kepada Nabi Muhammad saat itu hari raya Idul Fitri. Nabi Muhammad mau naik ke mimbar, datang ternyata malaikat Jibril. Sekelas Nabi bisa melihat malaikat, makanya orang di sekitar situ nggak bisa, nggak tahu, beda derajatnya. Lalu malaikat Jibril ini sampai Nabi Muhammad berkata amin, berucap apa sih? Nah, ternyata malaikat Jibril mengucap dan sekaligus mendoakan, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, man adraka syahrul Ramadan walam yasum, barang siapa yang ketemu Ramadan, ketemu bulan Ramadan, walam yasum, dia tidak puasa. Kata malaikat Jibril. Ini kata malaikat Jibril. Nanya ke Nabi Muhammad, ila akhirih, sampai akhir Ramadan tidak puasa. Boro-boro pertama, pertengahan, sampai akhir dia nggak puasa. Orang berkabungan kalau gini. Nggak ada benar-benar gitu. Ya. Sampai akhir dia nggak puasa. Nah. Lalu selanjutnya, walam yaghfira lahu dakhalna. Dia mah nggak bakal diampuni itu yang nggak puasa mah dosanya, dan hukumannya apa? Masuk neraka. Ini kata malaikat Jibril. Nah, lalu selanjutnya, fa'ab'adahu minha, maka mudah-mudahan Allah menjauhkan orang yang nggak puasa tersebut sampai akhir daripada api neraka dan daripada siksa-siksanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan fakultu amin, maka saya mengucapkan amin. Ternyata Rasul mengucapkan amin 3 kali. Yang pertama ngedoain biar orang yang nggak puasa pada bulan Ramadan sampai akhir Ramadan biar dibebaskan daripada siksa api neraka. Tuh, ternyata ada perkataan sekaligus doa. Kalau kita melihat dari insting pikiran kita, orang yang cerdas, ini adalah satu-satu kalimat
Kalau kita lihat daripada teori bahasa Arab mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalau bahasa Arab sebutnya apa? Sindiran. Artinya apa? Orang yang nggak puasa aja masih diampunin, masa ya abang masih nggak mau puasa juga, begitu bahasanya. Yang nggak puasa diampunin, didoain, mudah-mudahan dijauhin, didoain tentang orang malaikat. Yang kalau udah diperintah nggak bakal melanggar. Yang kalau udah suruh ibadah sampai akhir. Sangat luar biasa. Maka pada saat saat dan naiknya Nabi Muhammad kepada mimbar pertama, Nabi Muhammad mengucapkan amin. Karena apa? Buat siapa? Buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, jangan mentang-mentang didoain dari amal malaikat Jibril diaminin sama Nabi Muhammad. Rekomendasi doa pasti diampuni, dijauhin dari neraka. Besok kamu puasa jangan. Ini mah didoain, tapi tetap artinya apa? Buat pelajaran nih, buat teman-teman manusia. Masa iya sih nggak mau melaksanakan puasa? Masa iya sih nggak mau melakukan ibadah dalam bulan Ramadan yang pahalanya sangat luar biasa? Yang orang dosanya, orang udah melaksanakan dosa, yang melakukan dosa masih didoain, apalagi orang yang menjalankan ibadah dalam bulan Ramadan. Maka masya Allah ketika itu Nabi Muhammad mengatakan amin. Kalau kita lihat dari umat-umat terdahulu, zaman Nabi Nuh udah keluar yang namanya bencana alam banjir sangat dahsyat. Karena apa? Udah saking capeknya dakwah ribuan tahun, ratusan tahun bahkan ratusan tahun berdakwah, tapi sedikit untuk mengikutinya. Malah sebaliknya banyak yang pupur. Turunlah bala bencana, tapi lihat zaman Nabi Muhammad dari dulu sampai sekarang begitu banyak yang berbuat maksiat, begitu banyak yang berbuat dosa, tapi tidak begitu senegeri dan sedunia yang kena ajab. Nggak ada. Kalau bencana-bencana kecil-kecilan reda, selesai. Banjir berapa bulan berapa minggu, lah. Ya, aku memang sering banyak bencana. Tapi tidak seperti zaman-zaman orang terdahulu. Kenapa? Mungkin salah satu nih doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amin yang pertama. Lalu yang kedua, waqala, dan telah berkata malaikat Jibril, man adroka, barang siapa yang bertemu abawaihi, kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satunya, walam yabirrohuma, tapi dia tidak berbuat baik kepada keduanya, pamata dakolanna, kalau mati itu begitu bakal masuk neraka. Kenapa? Udah dididik, udah diurusin, udah dibiayain sekolah, bahkan dibimbing. Ketika gede tumbuh dia sukses, enggak mau berbakti, enggak mau birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, lihat siksanya, ya kan? Tapi apa kata malaikat Jibril? Fa'abhadallahu, mudah-mudahan semoga Allah menjauhinya minha, daripada api neraka tersebut. Fakultu, maka Nabi Muhammad berkata amin. Berapa banyak orang kalau memang ada survei untuk anak yang durhaka, mungkin wallahu alam berapa banyak, kita nggak tahu. Tapi apa didoain sama malaikat Jibril, lalu amal Nabi Muhammad diaminin. Maka begitu banyak orang, tapi saat ini tidak ada, maksudnya yang menunjukkan tanda-tanda kemurkaan daripada orang tua. Kenapa? Orang tua, sekesel-keselnya orang tua nggak bakal nyumpain anak. Coba lihat, kita lihat perumpamaan nih, macan selapor-lapor yang nggak mungkin makan anak macan. Begitupun orang tua, sebandel-bandelnya anak, tetap orang tua bersayang. Makanya ada peribahasa,
satu orang tua bisa ngurusi 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa ngurusi satu orang tua. Nih, dengerin anak-anak. Jangan pada melawan dua. Mumpung masih kecil, biasain takjil. Biasain sama guru, sama orang tua, guru di sekolah. Makanya kalau anak kecil zaman dulu, jangan apalagi kita tanya dah, ini zaman Pak Komadi kecil, Pak Udin kecil kita tanya dah. Lewat depan orang tua nih, sampai dulu, lihat kita, selalu juga, sampai dulu. Coba sekarang, buru-buru nunduk. Sekarang bapak yang inget ya, gelas kopi, apa gelas teh bapaknya, kenendang. Mau pergi sekolah kadang nggak ada. Salim, mak, duit, assalamualaikum, gitu doang. Pergi sih ketemu temen. Jangan begitu toh, jangan. Kenapa? Orang tua keramah. Lu mau ziarah ke Gunung Berung, mau ziarah sampai ke wali mana kek? Kalau orang tua dilewatin sama. Kenapa? Magnetnya ada di orang tua, magnet keberkahan. Makanya kalau kita nanti mudah-mudahan nih, anak semua kita mau jadi orang sukses, amin. Jangan lupa sama orang tua. Biarpun hasil jerih payah kita, itu kita usaha. Punya rumah 2 tingkat, hasil jerih payah kita. Punya mobil 3 biji, hasil jerih payah kita. Punya tanah, hasil jerih payah kita. Nikah, hasil jerih payah kita. Begitu sukses, ditanya sama teman, wih hebat, salut, atuh boleh gua. Jawabannya begitu. Jangan. Biar bagaimana di samping usaha kita, di samping ikhtiar kita dalam bekerja, ada tetesan doa orang tua yang gak berhenti tiap malam. Makanya kita perhatikan ketika orang tua kita sedang sholat. Kadang-kadang suka lama orang tua kita sholat, suka berdoanya sampai khusyuk. Kita nggak tahu berdoa siapa. Ternyata orang tua kita ngedoain kita biar jadi anak yang barokah dunia dan akhirat, baik ilmu maupun rezekinya. Tuh. Makanya orang tua kadang-kadang apalagi emak cerewet tuh wajar. Kenapa? Biar anaknya nggak bandel, biar anaknya bener, biar anaknya nurut, biar anaknya nanti ke depannya sukses baik dunia maupun akhirat. Maka dari sekarang, dari kecil, mumpung masih pada sekolah, masih pada belajar, baik kita juga yang udah dewasa, teruslah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Orang tua nggak butuh dengan gaji kita, orang tua nggak butuh dengan uang kita ketika kita sukses, tapi orang tua kalau melihat kita rajin sholat, ketika melihat kita berbuat baik, takjil, sopan, itu juga sudah menjadi salah satu birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Duit bisa bisa didapatkan, tapi kalau orang tua sudah murka, orang tua sudah tidak ridho kepada anak, maka keberkahan sulit untuk didapatkan. Lebih baik raih keberkahan orang tua, maka keberkahan dunia dan akhirat akan ikut daripada mengejar keberkahan dunia. Sedangkan kunci keberkahan magnetnya ada di orang tua kita tinggalkan. Maka kalau yang masih hidup, orang tuanya mudah-mudahan doain panjang umur. Yang lagi sakit kita doain biar pada sehat. Apabila orang tuanya sudah wafat, bagaimana caranya untuk birrul walidain? Bagaimana cara untuk berbakti kepada orang tua? Doain. Kenapa? Harta paling berharga bukanlah uang, bukanlah bana, tapi doa, investasi akhirat. Orang tua adalah anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Yakin jaminannya ijamah tamu adam in qata'a amalu illa min salasin. Yang pertama, orang mati gak bakal putus amalnya. Yang pertama, sedekah jariyah. Lalu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga nih, awaladin sholihin yad'ulah, anak yang mendoain orang tua. Nah, terus bagaimana kita mendoain seandainya orang tua kita masih hidup? Nah, kita punya saudara,
Saudara, kita udah kayak orang tua kita ngomongin nyampe nggak? Nyampe. Kenapa? Kita lihat kalimatnya. Waladin, anak umum, mau anak ponakan, mau anak kencang, anak kencing. Tapi kalau bintun, barulah anak pribadi, anak kandung. Maka berhubung redaksi hadisnya pakai waladin, maka umum kita bisa ngedoain bintang kita, ngedoain paman kita, ngedoain siapapun yang kita anggap sudah seperti orang tua kita. Kak, sekarang berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau ada emosi, amarah, kesel apapun, berusaha kita tahan. Biarpun memang memanas. Karena apa? Orang tua yang tadi saya katakan adalah kerana magnet. Kalau magnetnya udah nggak tajam, maka benda apapun yang berbentuk logam, besi gak bakal nempel. Begitu pun orang tua. Kalau keberkahan orang tua udah hilang, itu berkah apapun, kerjaan, mau ilmu, gak bakal berkah. Kalau udah kita magnetnya kita pegang nih, perumpamaan kita nyari paku besi jalanan, magnetnya kita pegang ngikut nggak? Itu jalannya ngikut. Maka kalau ini orang tua yang kita apa berbuat baik, kita terus berbakti, kita doain, maka semua apapun yang kita inginkan itu akan tercapai melalui wasilah berbakti kepada kedua orang tua dan juga ucuran doa yang selalu orang tua kita panjatkan siang dan malam. Lalu yang selanjutnya, maka inilah yang Rasul aminkan yang kedua. Lalu yang ketiga, waqala dan berkata juga, nah apa malaikat Jibril alaihissalam, man dzukira, barang siapa yang menyebutkan, yang disebutkannya indahu di sisi orang tersebut ismuka, tak domir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yusolli, dan dia tidak bersolawat alaika atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salah satunya adalah dakhalana. Maka Nabi Muhammad mah ketika beliau dihina dirinya, beliau dihina keluarganya, beliau dihina harga dirinya, beliau tidak akan marah. Kalau sampai Nabi Muhammad ketika di Taif dulu, di Taif, kota Taif, beliau sampai mengeluarkan sumpah serapannya, mengeluarkan doa yang tidak baik, bahkan gunung pun menawarkan untuk menimpahkan kepada kaum yang menghina beliau. Tapi apa beliau malah mendoakan, sampai sekarang terbukti kota yang paling subur di Arab Saudi adalah kota Taif. Tumbuh sayuran, tumbuh buah, subur. Kenapa? Nabi Muhammad berprinsip, siapa tahu orang tuanya begini mah, entar anak keturunannya mah enggak, anak keturunannya mah benar. Maka itu Nabi Muhammad, maka itu di sini apa? Nah, lalu Nabi Muhammad mengucapkan amin karena malaikat Jibril berdoa, fa'abhadahullahu minha, mudah-mudahan dijauhkan daripada siksaan tersebut. Maka apalagi di malam Jumat seringin berselawat, karena ibarat kata selawat itu sebagai legitimasi. Tahu nggak legitimasi? Izin. Sebagai izin kita mau ketemu wali kota, ketemu dulu protokol. Kita mau ketemu bos, ketemu dulu asisten. Kita mau sampai doa kita kepada Allah, temuin dulu orang yang dicintai oleh Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka setiap kita doa, baik pakai bahasa Indonesia maupun pakai bahasa Arab, nih ngedoain orang tua nih. Pertamanya ucap dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh, sebelum doa yang lain. Setelah alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Doain orang tua Allah maghfirlan dan junubana wali-wali warhamna kama rabbayani shaghira. Maka sebelum kita membacakan doa-doa yang lain yang kepengenan kita, doa orang tua dulu. Kadang-kadang terbalik, orang doa
Depannya dulu nih doa apa nih panjang, baru terakhir orang tua. Jangan kebalik. Doa orang tua dulu, pujian kepada Allah dengan alhamdulillahirrahmanirrahim, sholawat, doa orang tua, baru doa yang lain. Tuh gitu. Kadang-kadang memang suka terbalik. Doa orang tua terakhir kan, mau korban hati. Tapi enggak. Kita kita ituin dulu, kita utamain dulu doa kepada orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Saudara berjamaah banyak kalau rame-rame. Kita utamain dulu orang tua kita, baru berdoain yang lain. Insya Allah orang tua doain, semua doa yang lain akan tercapai, doa yang lain akan dikabul berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.